bayangkan Anda punya bisnis sudah selama 5 tahun, omset sudah miliaran, bahkan mungkin sampai ratusan miliar dalam 5 tahun ini ya. Tapi tiba-tiba ada surat dari KPP yang memberitahukan mengenai masalah pajak dan denda yang masih harus dibayar. Ya ini terjadi ya, ini bukan fiksi ya, karena kebetulan juga saya sering berinteraksi dengan para business owner, jadi yang sudah mulai ingin melejit, ingin berkembang, tapi pembukuannya belum rapi. Jadi itu masalah yang banyak dihadapi di Indonesia. Jadi perkenalkan, selamat datang bertemu dengan channel digitalisasi perpajakan yang akan membantu membedah masalah-masalah perpajakan para bisnis UMKM dan startup di Indonesia. Ya, jadi itu yang akan kita bahas pada kali ini. Tentunya dengan membahas itu kita tidak lepas dari pembahasan pertama adalah pembukuannya, karena pajak itu tidak lepas dari pembukuannya. Jadi pembukuannya dulu harus kita rapikan, baru nanti setelah pembukuannya rapi kita juga membahas mengenai perpajakannya. Jadi berbarengan gitu ya, kita antara pajak dan pembukuan. Karena pajak pasti kan ditariknya dari pembukuan sampai nanti final. Misalkan kalaupun final itu kan berarti urusannya dengan omsetnya. Ya, jadi kalau enggak final, berarti tadi pembukuan kita bicara di profit and loss. Ya, pasti itu kan mau nggak mau kan bicara pembukuan. Karena memang masalah di Indonesia itu ya. Jadi misalkan yang sering ditemui seperti yang saya bilang tadi di pertama adalah masalahnya tiba-tiba ada omset yang belum dilaporkan, ya istilahnya gitu di perpajakan. Jadi ada omset yang belum dilaporkan kadang-kadang 3 tahun belakangan gitu. Karena ini sering bukan cerita fiksi beneran, karena saya sering berinteraksi dengan para business owner, tiba-tiba diberitahukan ada omset yang belum dilaporkan 150 miliar dalam 3 tahun belakang. Wah, itu kan ya susah. Kemudian ada lagi ketidaksesuaian antara yang dilaporkan di SPT dengan yang di bank. Ini sering, ini hati-hati ya para business owner, sekarang ini sudah ada Kortek. Ya, jadi eranya era digital seperti saya bilang, kita harus mulai melakukan digitalisasi perpajakan karena eranya era digital. Jadi dengan Kortek ini DJP bisa mengambil data dari mana saja, ya dari perbankan, dari departemen keuangan, mungkin departemen yang lain, ya. Jadi ada beberapa yang diperiksa, dipanggil, kenapa kok pajaknya tidak sama antara yang dilaporkan di SPT dengan yang rekening yang di bank, nah omsetnya. Nah itu kemudian biasanya ada PPN yang selisih gitu. Ya, itu kita harus hati-hati. Makanya kita di sini akan mencoba melakukan pembedahan masalah itu. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mau konsultasi silahkan ya. Jadi kita akan bedah satu persatu. Jadi mengapa dengan pembukuan ya, jadi di sini kita harus bisa melakukan yang namanya pemisahan pembukuan, ya itu pertama ya, pisahan pembukuan. Paling tidak seburu-burunya itu rekeningnya harus dipisah ya, ini wajib sekali. Jadi nanti sebelum kita ke lanjut perpajakan kita pisah dulu pembukuannya ya, antara pembukuan untuk keperluan pribadi dengan pembukuan untuk keperluan usaha. Ini penting ya, karena balik-balik lagi ya, karena kebetulan saya juga sering berinteraksi dengan para business owner yang sudah mulai tumbuh. Itu kadang-kadang punya catatan laba ruginya, tapi tidak ada neracanya. Ya itu ya repot. Nah, karena ketika bisnis kita berkembang, kita harus melakukan evaluasi ya. Nah, evaluasi pencatatan. Jadi jangan sampai nanti ketika pembukuan kita bayar pajaknya malah terlalu besar. Itu jadi merugikan kita. Ya, kita harus sadar itu. Kadang-kadang juga harus diperhatikan tuh mindset kita. Jangan sampai kita hanya punya mindset ingin pajaknya final terus. Kalau pajak final terus itu malah ya kita nggak bisa apa-apa. Kita laba atau rugi harus bayar pajak gitu. Padahal kalau kita rugi kan kita boleh nggak bayar pajak. Ya itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman para business owner, baik sebagai business owner, keluarganya maupun sebagai nanti penerus maupun sebagai manajer atau GM-nya ya, yang mungkin yang belum punya background, yang bukan backgroundnya di keuangan, ya itu harus diperhatikan.
Karena ini penting, bagaimana mungkin kita tahu kondisi keuangan kita kalau tidak ada parameternya ya. Jadi karena akuntansi itu kan atau pembukuan itu kan alat untuk membuat keputusan sebenarnya. Jadi pembuatan catatan segala macam itu kan untuk membuat keputusan. Jadi harus ada pembukuannya, ada laporan keuangannya. Kalau tidak ada kan repot. Ya jadi tadi laporan keuangan itu harus ada laporan keuangannya, harus ada pembukuannya. Nah, pembukuannya harus terpisah antara keuangannya pribadi dengan keuangannya usaha. Jadi sudah benar-benar pisah, jangan sampai nanti ada uang masuk dari arisan gitu kan, nanti dikira ada uang masuk dari penjualan dikenain pajak, padahal itu hanya arisan ya. Atau nanti ada uang masuk dari warisan kan bukan objek pajak, nanti dikira ada omset padahal itu warisan ya. Mungkin kalau warisan bisa kadang jumlahnya besar ya, besar banget ya, itu yang nanti bisa bahaya. Jadi satu pembukuannya harus dipisah. Kemudian apalagi setelah dipisah, jadi itu harus yang namanya dalam bentuk uang. Jadi kalau ada apa-apa itu dibentuknya uang yang dicatat ya, bukan cuma mungkin. Ya. Jadi sudah pasti dalam bentuk uang. Jadi harus kita pisah. Ya, kita pisah dalam bentuk uang dalam satuan waktu dan harus terus menerus. Jadi ini konsep akuntansinya begitu. Nanti kita akan bahas. Jadi pembukuan itu harus ada. Paling enggak manual dulu pakai Excel. Tapi setelah itu kita harus melakukan namanya digitalisasi ya pembukuan. Karena sekarang kan aplikasi juga sudah banyak ya. Mau pakai apa? Misalkan kalau saya biasa pakai Odoo. Odoo itu kan juga sekalian murah. Sudah lengkap lah kalau untuk keuangannya. Kemudian boleh pakai SAP, boleh juga, terserah. Tinggal maunya gimana. Kenapa kita harus pakai digitalisasi pembukuan? Karena untuk memudahkan pekerjaan, ya jadi lebih cepat gitu kerjanya. Nah, kemudian lebih gampang untuk nanti kita ke Kortek, ya. Jadi kita Kortek gampang. Nanti kita akan bahas bedah satu persatu. Habis ini masalah pembukuan full kayak apa. Ya jadi biar nanti kita ini nanti videonya berseri ya. Pembukuan, baru nanti kita bicara tarif pajaknya, ya. Kemudian sama keuangannya. Tapi dasarnya adalah pembukuan dulu. Nah, dasar pembukuan dulu, mungkin kalau yang pertama adalah masih di manual. Nah, setelah itu baru kita bicara masalah kalau manualnya sudah rapi, kita bicara ke digitalisasi. Tapi kalau langsung mau ke digitalisasi juga bisa langsung di setup gitu ya di digitalisasinya. Setelah itu kita bicara tarif-tarifnya ya. Tarif-tarif pajak mana yang bisa kita bisa pakai untuk efisiensi pajak, kita bisa membayar pajaknya secara efisien sesuai aturan tapi ya. Jadi nanti kita harus bedakan antara penggelapan pajak sama perencanaan pajak. Kalau kita menggelapkan pajak itu ya nggak boleh karena itu kan melanggar hukum. Jadi saya tidak akan mencontoh yang melanggar pajak, kita yang legal saja. Jadi kita sebagai warga negara apapun itu kita harus bayar pajak, tapi kita juga diperkenankan untuk memilih pajaknya. Jadi misalkan kita boleh memilih pembukuan secara final, ya boleh kita tarif pajak final boleh kok. Atau mungkin kalau untuk yang freelance boleh pakai NPPN dan dengan tarifnya cuma 50% lah kan diperbolehkan ya. Jadi kan tidak melanggar. Itu yang nanti kita pilih ya. Dan nanti di next episode saya akan membahas mengenai masalah tadi. Jadi mengenai secara rinci, secara pembukuannya, setelah itu digitalisasinya, kemudian kita masalah perpajakannya. Jadi nanti itu kan kembangannya banyak ya, variasinya banyak. Setelah kita di pembukuannya manual, gimana kalau pindah ke digitalisasi, gimana ini penerapan implementasinya ERP-nya. Kebetulan saya juga sudah lama ya, sudah 8 tahun berkecimpung di ERP. Jadi saya kebetulan juga ERP, saya juga sebagai fasilitator untuk teman-teman para business owner masalah perpajakan dan pembukuan. Jadi nanti pengalaman-pengalaman ini yang akan saya bawa untuk kita membahas mengenai perpajakan, gimana caranya agar perpajakan kita lebih efisien. Ya. Itu penting karena ternyata banyak itu di pembukuan yang belum dilakukan, belum ada neracanya, ya, belum ada pencatatannya. Kadang-kadang
yang sudah sering itu pasti tiba-tiba ada banyak omset yang belum dilaporkan. Tiba-tiba ada pelaporan bahwa kita pernah di e-commerce di platform yang ABC, tiba-tiba ditagih penuh data ada sekian ratus miliar omset yang belum dilaporkan, kan repot. Padahal itu penjualan udah 3 tahun di belakang, kan kita juga bingung datanya dari mana. Mungkin kalau jangankan data itu data neracanya aja nggak ada, apalagi data yang kecil-kecil, kadang-kadang lewat. Tapi potensi dendanya kan besar, ya. Jadi jangan sampai potensi denda dan ini nanti akan mengganggu bisnis kita. Kenapa mengganggu bisnis kita? Biasanya itu kalau misalkan ada STP atau tagihan atau surat yang tidak dijawab atau surat yang kita abaikan, nanti bisa berakibat kontak kita bisa diblok. Ya, ada beberapa teman itu yang ternyata ada dispute, PPN segala macam belum dibayar, ternyata diblok, nggak bisa bikin faktur. Lah kan susah, kita nggak bisa nagih jadinya kan, karena kalau melakukan penagihan kan harus ada faktur pajaknya, ya. Maka kalau mungkin ada teman-teman yang mau melakukan konsultasi atau bertanya, diskusi, saya persilahkan DM ke kami, nanti kita bahas apa permasalahan dan apa jalan keluarnya, solusinya kayak apa. Oke, nah nanti di video selanjutnya kita akan mulai mengenai pembukuan, ya, pembukuannya kayak apa, dengan perpajakannya kayak gimana, termasuk secara digital. Jadi gimana caranya biar pembukuan itu bisa langsung terhubung dengan Kortek, ya. Kalau jadi nggak 2 kali kerja, jadi kita sekali kerja aja di aplikasi, data itu bisa digunakan langsung di Kortek, minimal di XML-nya. Jadi kalau mungkin pikirannya harus nyambung langsung dengan Kortek, enggak. Kalau nyambung dengan DJP kan mungkin ada sih beberapa vendor yang untuk menyambungkan database-nya ke DJP, tapi itu kan perlu dana lagi, kita nggak nyampe ke sana. Paling enggak XML-nya kita untuk import itu kan XML ya di Kortek, nah itu sudah bisa dihasilkan dari aplikasi. Jadi kerjanya cepat, sekali kerja. Karena pernah ada teman saya dari luar negeri itu nanya, dari Singapura, apakah mungkin pajak itu pajak dan keuangan dikerjakan oleh satu orang? Ya, saya jawab, jika kita pakai sistem mungkin, ya. Jadi semuanya ada sistem dari otomatisasi, nanti ke Korteknya juga tinggal klik-klik, mungkin. Tapi kalau manual saya bilang nggak mungkin, karena terlalu banyak yang harus kita kerjakan. Ya, jadi gitu. Silahkan kalau ada DM, nanti kita lanjut lagi di channel digitalisasi perpajakan ini. Salam.